Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ati Arkana Zelia dari kelas 11 TKJ 1 nomor absen 28. Di sini saya akan mempresentasikan tentang diagram rangkaian operasi komunikasi VoIP bab 8. A. Diagram rangkaian operasi komunikasi VoIP. Layanan VoIP memanfaatkan infrastruktur jaringan data yang sudah ada untuk melakukan komunikasi suara dengan memanfaatkan media internet. Teknologi VoIP diperkenalkan setelah internet mulai berkembang pada tahun 1995. Perusahaan yang pertama kali melakukan percobaan VoIP adalah Vocaltech yang kemudian diikuti oleh Microsoft dengan program NetMeeting. B. Arsitektur VoIP. Semenjak keberhasilan transfer informasi real-time melalui jaringan IP dengan kualitas yang cukup memadai, mulai timbul kecenderungan transfer informasi voice secara besar-besaran melalui jaringan paket, dan juga informasi-informasi lainnya. Jaringan VoIP terus berkembang, ditandai dengan semakin banyaknya dibuat gateway VoIP sebagai interface antara jaringan telekomunikasi ke jaringan data. 1. VoIP System. Panggilan VoIP dapat dilakukan antara komputer to komputer, komputer to phone, dan phone to komputer serta phone to phone. Sebagai contoh, setelah jalur media ditetapkan, sinyal analog diambil pada 8 kHz atau frekuensi lain tergantung pada kodek. Paket tersebut kemudian dikodekan dalam format biner yang sesuai. Paket yang dikodekan dimasukkan ke dalam paket UDP dengan ukuran berbeda dan dikirim melalui internet. A. Komputer to komputer VoIP adalah koneksi VoIP yang menghubungkan dua buah komputer melalui sebuah broadband atau koneksi internet. B. Komputer to phone VoIP. Sistem komputer to phone hampir sama dengan sistem komputer to komputer. Perbedaannya adalah VoIP sistem ini memiliki kelebihan, yakni komputer dapat menghubungi nomor PSTN dan ponsel. C. Phone to komputer dan phone to phone. VoIP sistem phone to komputer dan phone to phone dapat dilakukan apabila menggunakan IP phone yang dikoneksikan dengan jaringan internet dan memiliki saldo pulsa dari perusahaan penyedia layanan VoIP. Permasalahan dan penyelesaian. Jaringan VoIP adalah teknologi yang memungkinkan percakapan suara jarak jauh dengan menggunakan media internet. Pada VoIP, data suara diubah menjadi kode digital dan ditransmisikan melalui jaringan yang mengirimkan paket atau data, bukan melalui sirkuit analog seperti telepon konvensional. Pada jaringan suara konvensional, perangkat telepon langsung terhubung
Berbeda dengan TCP, user diagram protokol diklasifikasikan sebagai Unreliable Connectionless Protocol. The real-time protokol digunakan bersama dengan UDP menyediakan fungsi transport jaringan end-to-end untuk aplikasi transmisi data real-time sebagai audio dan video melalui layanan jaringan unicast dan multicast. Keuntungan menggunakan teknologi VoIP salah satunya adalah pengguna dengan kemajuan teknologi tersebut memungkinkan komunikasi suara hanyalah satunya adalah penggunaan bandwidth yang lebih kecil. VoIP menyediakan layanan QoS (Quality of Service) untuk menjamin jaringan yang lebih merupakan jaminan QoS pada VoIP untuk menjamin jaringan yang lebih baik. Kualitas of service pada VoIP berikut ini. 1. Delay. Delay merupakan suatu permasalahan yang harus diperhitungkan karena kualitas suara bagus tidaknya tergantung dari waktu delay. 2. Jitter. Jitter adalah variasi delay. Meskipun penundaan dapat menyebabkan permulaan dan penghentian percakapan yang tidak wajar, penundaan
Diagram rangkaian VoIP. Diagram VoIP adalah topologi rangkaian VoIP yang digunakan dalam sebuah jaringan. Dalam membangun rangkaian jaringan VoIP, terdapat beberapa variasi penyambung jaringan VoIP. Berikut ini merupakan proses kerja diagram VoIP sederhana. 1. Komputer klien 1 mendial komputer klien 2 dengan memanfaatkan layanan yang diberikan oleh server IPBX. 2. Komputer klien 2 menerima panggilan dari komputer klien 1. 3. Mikrofon komputer klien 1 menangkap gelombang suara dari user 1. 4. Gelombang suara tersebut akan diubah menjadi paket data digital. 5. Kemudian akan dikirimkan ke server IPBX melalui hub. 6. Setelah itu akan diteruskan ke komputer klien 2 melalui hub juga. 7. Paket data digital tersebut akan diubah menjadi data analog sehingga akan menjadi gelombang suara yang akan dikeluarkan melalui speaker. Proses kerja dalam diagram komponen VoIP. Prinsip kerja VoIP adalah mengubah suara analog yang didapatkan dari speaker pada komputer menjadi paket data digital, kemudian dari PC melalui hub atau router atau ADSL modem dikirimkan melalui jaringan internet dan akan diterima oleh tempat tujuan melalui media yang sama. Protokol yang biasanya digunakan adalah 1. TCP atau IP. TCP atau IP merupakan sebuah protokol yang digunakan pada jaringan internet. Protokol ini terdiri dari dua bagian besar, yaitu TCP dan IP. 2. Application layer. Fungsi utama lapisan ini adalah pemindahan file. Perpindahan file dari sebuah sistem ke sistem lainnya yang berbeda. 3. TCP. Transmission Control Protocol. TCP merupakan protokol yang connection oriented yang artinya menjaga reliabilitas hubungan komunikasi end-to-end. 4. User Datagram Protocol atau UDP. UDP yang merupakan salah satu protokol utama di atas IP merupakan transport protokol yang lebih sederhana dibandingkan dengan TCP. UDP digunakan untuk situasi yang tidak mementingkan mekanisme reliabilitas. 5. H323H323 adalah salah satu dari rekomendasi ITU International Telekomunikasi Union Telekomunikasi. H323 merupakan standar yang menentukan komponen protokol dan prosedur yang menyediakan layanan komunikasi multimedia. Standar H323 mengatur hal-hal berikut. A. Video codec. Video codec bertugas mengkodekan data dari sumber video untuk dikirimkan dan mendekodekan sinyal kode yang diterima untuk ditampilkan di layar penerima. B. Audio codec. Audio codec bertugas mengkodekan data dari sumber suara untuk dikirimkan dan mendekodekan sinyal kode yang diterima untuk didengarkan oleh penerima. C. Data channel mendukung aplikasi-aplikasi seperti electronic whiteboard dan kolaborasi aplikasi. D. System control unit menyediakan signaling yang berkaitan dengan komunikasi antar terminal H323, H225, 0, layer menformat data, video, suara, data, dan informasi kontrol lain sehingga dapat dikirimkan melalui LAN interface sekaligus menerima data yang telah diformat melalui LAN interface. 6. SIP Session Initiation Protocol merupakan protokol pensinyalan pada layar aplikasi yang berfungsi untuk membangun,
modifikasi dan mengakhiri suatu sesi multimedia yang melibatkan satu user atau lebih. Sesi ini adalah pertukaran data antar user yang meliputi suara, video, dan teks. SIP tidak menyediakan layanan secara langsung, tapi menyediakan layanan yang dapat digunakan oleh protokol aplikasi lainnya untuk memberikan layanan yang lebih lengkap bagi pengguna, misalnya dengan RTP, Real Time Transport Protocol, untuk transfer data secara real time, dengan SDP Session Decryption Protocol untuk mendeskripsikan sesi multimedia, dengan Megato Media Gateway Control Protocol untuk komunikasi dengan PSTN Public Switch Telephone Network. Dengan demikian, fungsi dan operasi dasar SIP tidak tergantung pada protokol-protokol tersebut. SIP juga tidak tergantung pada protokol layer transport yang digunakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.